Rahasia waskita orang sakti zaman dulu. Orang zaman dulu seringkali dikatakan waskita. Waskita adalah bentuk kekuatan supernatural di mana manusia bisa mengetahui sesuatu sebelum kejadian. Dalam bahasa Jawa ini disebut sebagai weruh sadurunge winarah. Nah, orang tua dan orang-orang bijak zaman dulu banyak sekali yang menjadi waskita seperti ini. Bagaimana caranya leluhur kita dulu bisa menjadi waskita seperti ini? Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk follow atau subscribe dan share video ini ke orang yang penasaran dengan ilmu-ilmu Jawa kuno. Jika kalian membaca buku Sufisme Jawa ini, kalian bisa mendapatkan penjelasannya lebih lengkap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, waskita artinya tajam penglihatannya, terang, teliti, dan waspada. Dalam filosofi Jawa, orang yang waskita juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mereka orangnya suka mengamati atau mengobservasi. 2. Mereka orang yang teliti dan suka niteni atau menandai pola-pola kejadian di semesta. 3. Mereka orang yang selalu awas atau waspada. 4. Mereka orang yang selalu eling atau sadar. Keempat ciri-ciri atau kebiasaan mereka inilah yang membuat orang zaman dulu menjadi waskita. Dengan selalu mengamati, mereka bisa mengumpulkan pola-pola tertentu dalam kehidupan atau alam semesta. Apa yang terjadi di alam semesta ini memiliki pola-polanya sendiri, bahkan sejarah pun selalu berulang, minimal polanya yang berulang. Pola-pola seperti inilah yang dititeni atau ditandai atau diteliti oleh leluhur kita, sehingga mereka bisa memprediksi kejadian yang akan datang hanya dengan menganalisa pola-pola yang sudah nampak. Mereka akhirnya menjadi weruh sadurunge winarah atau tahu kejadian sebelum terjadi sungguhan. Dan biasanya kemampuan ini banyak menjadikan mereka tempat untuk dimintai petunjuk karena dianggap prediksi, saran, atau petuah mereka itu mujarab. Contohnya seperti ketika akan ada bencana alam. Biasanya orang yang waskita sudah tahu duluan nih sebelum ada bencana sungguhan. Misalnya sebelum ada gunung meletus. Biasanya orang-orang yang waskita akan mengamati tanda-tanda yang ada, misalnya seperti suhu tanah yang berubah, migrasi hewan-hewan, bahkan karena sering mengamati, leluhur pun bisa merasakan getaran seismik gunung melalui panca indera mereka tanpa memerlukan alat canggih sekalipun. Dari tanda-tanda inilah mereka membuat prediksi kapan kira-kira gunung akan meletus dan laharnya bakalan ke arah mana, sehingga leluhur bisa merancang prediksi jalur evakuasi yang aman dan kapan waktu terbaik untuk mengungsi. Sebenarnya ini bukan ilmu klinik, melainkan skill kehidupan yang bisa dilatih. Namun memang untuk menjadi waskita ini diperlukan ketenangan batin dan level kesadaran yang cukup tinggi. Kalau dalam skala kesadaran Hawkins, orang bisa menjadi waskita jika mereka sudah bergetar dalam frekuensi energi yang tinggi, alias kesadarannya sudah naik ke level power. Nah, dalam perspektif tasawuf Islam dan kejawen, rahasia manusia bisa menjadi waskita ini lebih kompleks dan lebih mistis lagi. Ini dijelaskan dalam buku Sufisme Jawa berikut ini. Menurut Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar penyusun karya-karya tasawuf di abad 12 Masehi, beliau mengatakan bila manusia bisa mendalami ilmu tasawuf atau kebatinan atau spiritual Islam dengan baik, sampai ia bisa mawas diri dan mengendalikan nafsu-nafsu dalam dirinya sehingga ia bisa mencapai kemurnian diri dan makrifat, maka manusia bisa menangkap nur gaib dengan cermin hatinya atau dengan mata hatinya atau mata ketiga atau kelenjar pineal. Dengan perantara nur ilahi inilah para sufi atau pejalan tasawuf bisa mulai melakukan penghayatan gaib mereka. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa manusia bisa sampai bertemu dengan ruh nabi-nabi dan para malaikat. Dalam mistisisme Islam atau tasawuf, memang dikatakan ruh para nabi dan rasul adalah ruh orang-orang suci dan tercerahkan yang masih bisa ditemui atau melakukan kontak dengan manusia-manusia di bumi yang masih hidup. Syaratnya adalah seorang manusia harus memurnikan dirinya dan menaikkan level kesadarannya. Nah, manusia bumi yang berhasil menemui ruh-ruh para nabi dan malaikat ini ternyata bisa mendapatkan pengetahuan gaib dari mereka. Bahkan bisa pula melihat dan membaca suratan nasib di Lauhul Mahfuz.
Manusia yang sudah bisa begini dikatakan sebagai telah mendapatkan ilmu laduni, yakni ilmu yang langsung berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga manusia bisa mengetahui kejadian yang terjadi sejak dulu kala dan bisa mengetahui apa yang akan terjadi atau weruh sadurunge winarah. Mengapa bisa demikian? Menurut Imam Al-Ghazali, segala apapun yang terjadi di dunia ini memang sudah tertera di Lauhul Mahfuz sejak zaman alam azali. Dan ternyata ini mirip dengan konsep alam idea dalam filsafat Plato. Jika manusia ingin bisa mendapatkan ilmu laduni ini, memang mutlak seorang manusia harus mensucikan diri dulu dari segala angkara murka, hawa nafsu, dan sifat-sifat buruk. Orang yang bisa seperti ini disebut juga sebagai insan kamil. Nah, apakah di zaman sekarang masih ada orang yang waskita dan memiliki ilmu laduni begini? Jika kamu pernah menemukan orang di sekitarmu yang waskita dan berilmu laduni, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang ingin mengetahui sisi gaib dan mistis dari kejawen, kalian juga bisa membaca buku Sufisme Jawa berikut ini. Karena sebenarnya kejawen adalah spiritualisme Jawa kuno yang sudah bercampur dengan tasawuf Islam sejak pasca keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dulu. Dan sampai sekarang masih banyak orang Jawa yang menganut aliran kebatinan kejawen ini dengan mengamalkan latihan-latihan kebatinan ala Jawa kuno dan tasawuf.